Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada seluruh sahabat podcast dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, tokoh yang sangat penuh perhatian kepada umat, insya Allah. Begitu ya, Nas? Siap. Siap. Baik, materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang Ramadan dan apa itu keutamaan puasa. Sebelumnya mungkin kita akan berkenalan dulu, atau saya persilakan kepada narasumber untuk bercerita tentang sebelumnya, memperkenalkan diri, latar pendidikan dan seterusnya. Kepada Cak Nas, kami sampaikan. Ya. Terima kasih Ustaz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Cak Nas, dikenal di kalangan teman-teman dimanapun itu, mendengarkan aktivis madrasah. Saya kelahiran Lumajang, asli Besot. Hari ini saya sedang menjabat sebagai dipercaya untuk menjadi ketua Forum Komunikasi Dunia Takwa Produk Indonesia periode 2002 sampai 2022 sampai 2027. Latar pendidikan saya berangkat dari madrasah Hidayah Perto Kecamatan Beku, Indonesia. Kemudian saya melanjutkan ke MTS Al-Itikad Hukum, kemudian saya melanjutkan ke SMU Semanggi sekaligus mondok di Pondok Pesantren Solihin Bojonegoro yang diasuh oleh Yaya. Saya melanjutkan pendidikan di Basic English Course dan di Paris. Kemudian saya melanjutkan bahasa Inggris. Kemudian saya melanjutkan ke IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga di Jakarta. Masuknya IAIN, keluarnya UNI. Ya. Sakti. Karena itu masa transisi ketika dia masuk. Nah, kalau jurusan saya Qur'anatul Mazahib, tidak betul. Dan karena di IAIN gitu, agak lama saya sedang menempuh pendidikan di IAIN itu kerasan. Kenapa? Makanya sampai agak lama harusnya lulus dan lulus. Itu latar pendidikan saya. Aktivis kan? Ya aktivis apa ya? Kata teman-teman itu aktivis itu kan gerakan. Kalau saya ini tidak gerak-gerik. Teman-teman itu aktivis gerakan. Saya ini gerak-gerik aja gitu. Tadi disinggung Ya. Cak Nas itu, maaf saya sebentar. Sebelum ke panggilan Cak Nas yang akrab dipanggil Cak Nas itu, nama aslinya siapa? Oh ya, saya nama aslinya dari orang tua itu Khairun Nas. Sebaik-baiknya pemberi nasihat. Ya, Insya Allah. nasihat itu tidak mampu pada hitam nasihat diri sendiri. Ini tadi disinggung sama Cak Nas tadi, pernah belajar bahasa Inggris di Paring. Ya, Berarti bisa menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. yeah, of course. I can speak English well. Alhamdulillah. So, if you want to speak English, Insya Allah. so you can make me question atau ask me question by English. Insya Allah. Astati'u an atakallama bil lughati al-arabiyyah lakin qalilan jiddan. Wa ana Qalil. anak asuh. Katakan bilang, ya, insya Allah, walakin bil Indonesia qalil. Tidak malah berbalik. Oke, sahabat podcast Ya. yang kami muliakan, kita simak tentang narasi atau penjelasan yang akan disampaikan oleh Cak Nas
berkaitan dengan Ramadan dan keutamaan puasa. Monggo Janes di segmen pertama bisa disampaikan tentang Ramadan itu, mulai dari pengertiannya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Alhamdulillah kita bisa disampaikan pada satu bulan yang syukur itu khairun min alfi syahr itu atau disebut sebagai bulan suci. Namun di konteks Ramadan ini menjadi apa ya, karena memang tempat menempat disebut sebagai syahrul ibadah itu memang bulan ini untuk umat manusia. Ini dikatakan oleh Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Artinya apa maksudnya? Bahwa ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jelas alamatnya, tidaknya jelas bahwa yang dipanggil oleh Quran, yang dipanggil oleh Allah itu ya allazina amanu. Adapun mereka yang tidak allazina amanu ya tidak dipanggil. Itu. Makanya ini juga bisa didengar hanya oleh orang-orang yang beriman. Panggilan untuk melakukan puasa. Ya, panggilan untuk melaksanakan ibadah yang memang oleh Allah dicipta gitu, dalam rangka membersihkan dirinya. Setelah ini terminal gitu. Allah itu menciptakan waktu itu ada terminal, ada pos-pos mana mereka manusia harus istirahat, manusia harus kembali, manusia harus menempa diri agar kemudian tidak lupa. Saya kembali ke ya ayyuhallazina amanu. Nah, baru kemudian kutiba, gitu kan? Secara lughat gitu kutiba yang berasal dari kata begitu, kemudian dimajurkan menjadi kutiba. Nah, bahasa Jawanya telah ditulis. Telah ditulis, telah termaktub, nah gitu ya. Termaktub alaikum yang wajib atas kamu, atas kalian semua. Apa yang termaktub itu? Asyamu, puasa. Nah, puasa ini merujuk pada bahasa puasa ya artinya al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri dari apa? Tentu dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kutiba alaikum asyam. Itu artinya alaikum itu dibahasakan oleh ulama tulisan miring atau ulama Nusantara itu melarat ingatasi atau dibebankan kepada. Nah gitu. Siapa? Apa yang dibebankan itu ya syam. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya dibebankan atau termaktub ya, atas orang-orang yang sebelum kalian semua. Artinya bahwa puasa itu bukan hal yang baru gitu kan. Bukan hal yang baru tuh. Berarti umat Nabi sebelumnya puasa. Meskipun kemudian different gitu, berbeda. Tapi yang jelas bahwa puasa itu artinya ya imsak, gitu. Menahan diri dari apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Ya, anak-anak kelas tiga itu mengartikannya sebagai tidak makan, tidak minum, tidak jima di waktu siang. Waktunya kapan? Waktunya puasa itu mulai dari terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Makanya kalau anak-anak pesantren itu agak ugal-ugalan. Masjid-masjid sudah ada
imsak ya masih aja gitu kan sampai subuh karena tulu'ul fajr itu bersamaan dengan waktu subuh. Fajar itu ada dua, ada fajar kadhib, fajar shodiq. Yang dimaksud di sini adalah fajar shodiq yang bintangan putih di atas langit dari barat ke timur yang menandakan bahwa sebentar lagi akan timbul atau muncul matahari, itu disebut dengan fajar shodiq. Nah, jadi kembali bahwa umat-umat sebelumnya melakukan puasa gitu. Tidak hanya di dalam Islam gitu, puasa di agama-agama lain juga ada. Di dalam agama Kristen itu disebut sebagai bukan puasa tapi berpantang. Jadi tidak umum gitu ya, tidak mencegah makan, mencegah minum, tapi berpantang spesifik pada satu hal yang kemudian satu hal itu menjadi tanda Bapak tidak dilakukan, namanya berpantang dalam agama Islam ya. Tapi kalau yang di Yahudi tidak tambah sedikit, mereka menggunakan istilah tetap pakai siang Sama aja. Ya intinya kan apa namanya sama imsak itu ada itu. Nah di dalam agama-agama juga sama imsak, tidak hanya di dalam agama Islam. Jadi kita saya ingin mengatakan bahwa makanya apa yang ada di dalam Islam itu tidak semuanya baru. Ya ini adalah bagian gitu ya dari runtutan semenjak zamannya Nabi Adam, semenjak zamannya Nabi Ibrahim. Misalkan ada sebuah pertanyaan, kenapa sih Ramadan itu istimewa banget? Ya. Alasannya itu apa? Ramadan itu istimewanya bagi umat manusia. Karena memang oleh Allah Ramadan itu dicipta untuk bahasa saya ya tazkiyah gitu ya, tazkiyatun nafs, membersihkan. Istimewa karena puasa itu mungkin jangan coba kita cek semisal ya masyarus syabab, wahai para pemuda, apabila kalian telah manis atau amin kumul ba'afal apabila tidak mampu gitu kan, maka disuruh puasa. Kenapa? Puasa ini memang gitu kan untuk melerangkan, untuk menenangkan keberadaan kita yang memang dicipta oleh Tuhan dalam keadaan memberontak. Inna nafsa la'amaratun begitu, atau pernah suka begitu bahasa Indonesia gitu. Nah ya begitu. Al-Busiri sudah mengatakan begitu. Makanya ini dalam rangka apa? Ini dalam rangka jiwa ini agar tunduk sesuai dengan penciptaan Tuhan, agar kembali pada fitrah. Nah, fitrah itulah dengan cara apa? Salah satunya dengan cara puasa. Apakah selain dengan puasa tidak bisa? Itu bisa, mungkin bisa. Tapi ini adalah pilihan Tuhan bahwa untuk kemudian jiwa ini tidak memberontak, atau orang kalau sudah lapar gitu, mau ngapa-ngapa itu lapar, jadi mikiri arpe menggauli istrinya, perutnya keroncongan gitu kan, mau ngapa-ngapain bisa. Makanya di dalam puasa itu tidur aja ibadah. Sama toh, sama-sama puasa, tidur itu juga sebenarnya imsak. Imsak dari apa? Imsak tidak melakukan sesuatu. Makanya ada yang mengatakan namul akhir khairun min so ibadah itu. Salah satunya itu bahwa tidur itu. Bahwa makanya kan sudah dikatakan tuh, orang kalau tidak, orang melakukan dapat pahala, gitu ya. Karena mendapat pahala karena tidak melakukan mendapat pahala karena melakukan apa yang diperintahkan. Sekarang orang tidak melakukan apa yang dilarang, jadi pahala dong. Salah satunya adalah tidur. Nah itu ya. Makanya di dalam puasa menjadi istimewa, dan bahkan tidur pun itu menjadi. Karena ada hadisnya, lamus so'ib ibadah.
Nah, kamu soal yang ibadah. Sebenarnya itu. Ya makanya benar gitu. Tapi gini ya, misalkan pas berdalih itu, soal puasa itu tidur kok seharian itu bagus nggak ya? Eh apa harusnya merugi orang yang kemudian tidur itu kan kalau orang ngantuk, makan itu kan kalau orang lapar. Tapi kemudian menyengaja mengantukkan diri itu menjadi tidak baik gitu ya. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Nah ini yaitu pondasinya, semuanya harus kemudian didasarkan kepada niat. Kalau kemudian tidurnya untuk dengan tujuan menghindari agar biar tidak lapar, biar tidak, ya artinya itu ibadah yang orang-orang sudra lah, kelasnya orang-orang umum lah, awam lah gitu. Apa ya tidur gitu kan. Kenapa kok tidur ya daripada bermaksiat? Nah itu kan. Ya oke. Kalau begitu masih bagus ya. Masih bagus. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Di studio ini kita juga tidak hanya berdua ya mas, tapi ada Ustadz Maria dari Kulit, juga ada Ustadz Hadi dari Kecamatan Lumajang. Barangkali ada pertanyaan dari panjenengan semua satu enggak, boleh kalian mau tanya, silakan. Pakarnya dulu, pakar. Boleh mau tanya, silakan. Mungkin disiapkan dulu pertanyaan guys. Sebelumnya saya punya pertanyaan dulu ini sambil menunggu pertanyaan dari beliau. Oke. Ya, apakah puasa itu hanya di bulan Ramadan saja kalau Islamnya? Atau bisa dilakukan di bulan yang lainnya? Artinya, apakah ada di anjuran Islam itu puasa selain bulan Ramadan? Kalau Ramadan itu kan karena memang merujuk pada Quran, sifatnya menjadi wajib. Wajib karena kutiba Ramadan, kutiba alaikumussyam. Ada puasa-puasa yang lain ada, misal puasa Daud gitu ya. Daud itu seperti apa ya? Daud itu sekarang Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis jeda satu hari, jeda satu hari, kemudian ada itu puasa-puasa yang dianjurkan. Kemudian Rasul itu bahkan ketika hari Senin yang merupakan kelahiran Rasul memperingatinya dengan puasa. Nah, ada juga banyak lah puasa-puasa di dalam ada Syawal. Puasa yang di Ramadan itu kan statusnya wajib gitu. Wajib. Sementara Islam itu puasa sedekah Ya. Itu apakah fadilah itu sama ya? Fadilah itu apakah sih? Ya, intinya kan puasa itu imsak. Itu tadi bahwa di dalam pencipta awal pencipta di dalam tubuh umat gitu, di dalam tubuh manusia itu ada namanya alamul khalq dan ada namanya alamul ruh. Nah, dua alam ini yang kemudian bisa disambungkan. Ada begini, mana sih yang mau didahulukan? Perkara-perkara yang ruhani ya, begitu, ada perkara-perkara yang bisa dilihat. Nah, dengan puasa ini sama itu. Puasa ini kan sebenarnya tidak ada dengan urusan ruh, tapi kemudian melatih riyadhah. Salah satu riyadhahnya agar kemudian jasad ini tunduk pada perintah-perintah ruh, maka dengan jalan puasa. Puasa itu hanya tunduk ya. Tunduk. Kenapa? Ruh itu ngeri Pak. Penciptaan itu ngeri. Alamul ruh itu ada jiwa yang disebut nafas gitu. Dengan nafsal amaratun bisu itu yang kemudian memiliki kecondongan untuk selalu merujuk pada keburukan. Nah, yang seperti ini salah satunya dengan puasa untuk meleramkan, menjinakkan roh itu jalannya. Nah, kenapa orang gitu ya di dalam
Kenapa? Hubungannya bagaimana dengan ini? Jasad itu termasuk makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh itu, gitu ya. Itu kan membentuk sel-sel, membentuk darah menjadi ini, gitu kan. Nah, ini yang kemudian ketika nggak sambung, nggak connect, gitu ya, dengan nggak ada hubungannya sebenarnya dengan itu. Tapi kemudian ketika asupan-asupan itu tidak masuk ke dalam tubuh, maka dengan sendirinya ruh ini menjadi melemah. Mau berontak, iya tetap kalau berontak. Tapi mau melakukan, makanya kan orang melakukan dosa itu niat saja tidak apa-apa, masih belum tercatat oleh malaikat. Tapi kalau sudah melakukan, apa yang melakukan? Jasad, hukumnya menjadi hukum jasad perlakuannya, kan begitu. Nah, dengan itu agar kemudian ini tipe berontaknya jiwa itu tidak begitu kuat. Di salah satunya dengan salah ini. Ada cerita Syekh Mutamakin misal dari Aki ya. Syekh Mutamakin ini itu dari Jawa ya? Jawa. Beliau ada di Pati, tepatnya di desa Kajen. Beliau mbah-mbahnya Kiai Abdul Salam. Nah, masih mbah-mbahnya Syekh Al-Mahfud mantan ambil BNU. Iya, bisa Al-Mahfud. Allah yang. Nah, beliau di dalam catatan itu bagaimana membuktikan bahwa ruh ini ngeri. Nah, beliau kemudian minta kepada Bunyai untuk diikat selama 40 hari. Dan setiap hari di hadapan beliau ini disediakan makanan. Kayak apa sih ruh ini berontak? Lapar, gitu kan? Haus, dahaga. Kemudian disediakan makanan. Sampai 40. Coba, karena tidak bisa bayangkan, perutnya sedang lapar banget, di hadapannya ada makanan, tapi jasad tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, genep, ini singkat aja ya, ada bukunya. Nah, genep 40 hari kemudian muncul seekor anjing dari tubuh beliau, Syekh Mutamakin, perwujudan daripada nafas. Yang amarah tadi. Nafas. Nah, sampai begitu. Nah, artinya apa? Artinya memang puasa itu luar biasa. Puasa ini adalah tempat riadah. Makanya di dalam tradisi orang-orang kita, ulama-ulama kita, selalunya riadah itu dengan jalan puasa. Apalagi di Buddha, gitu. Wah, itu kan orang yang kuat-kuat puasa. Nah, salah satunya itu dengan cara itu. Kalau kita kita berikan kesempatan kepada monggo. saya tadi mau tanya silakan. Terima kasih Canas Satratin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan puasa di bulan Ramadan ini, Kak. Ya. Di situ kan yang jelas bagi kami seorang orang yang awam lah. Ya. Kita kan mengharap ridho Allah dan mengharap pahala. Ya. Nah, agar supaya puasa kita ini pahalanya tidak hilang atau tidak putus, itu apa yang harus kita hindari sehingga puasa kita tidak sia-sia. Mungkin itu minta penjelasannya ke apa saja yang tidak yang harus kita tidak lakukan agar supaya puasa kita itu bisa sempurna. Ya, kalau untuk sempurna total ya tidak mungkin karena kesempurnaan hanya milik Allah. Cuman kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya apa menjadi ridhonya Allah itu menyampai pada diri. Mungkin itu pertanyaannya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Pertanyaan singkat dari
beberapa yang pernah saya alami dari sebuah pertanyaan itu, yaitu ada orang bertanya, puasa itu wajib, sedangkan mencari nafkah juga kewajiban. Nah, itu bagaimana kita menyikapi dari pertanyaan itu? Terima kasih. Dijawab jangan yang pertama dari Ustaz tadi mengenai perkara-perkara yang membuat puasa kita nanti itu lebih bernilai, Ya. apa ya bisa dihindari atau gitu. Oke, terima kasih. Ya, pertama niat. Kenapa agama itu selalunya atau mendahulukan niat? Innamal a'malu binniyati, innamal likulli imri'in ma nawa. Karena niat ini yang kemudian menyambungkan antara alamul khalqi dengan alamul arwah, atau bahasa saya menyambungkan antara bumi dan langit. Sama-sama membasuh muka, akan nilainya akan berbeda bila membasuh mukanya itu sedari awal sudah diniatkan untuk berwudu. Nah itu. Maka dengan demikian niat ini harus terus nyambung sampai nanti ketika datang. Orang kalau mampu menjaga niat itu harus dijaga, bahwa niat kita adalah terakhir itu pasti mengatakan lillahi ta'ala. Jangan sampai kemudian ngapain ente lapar-lapar dan berdahaga gitu. Kalau kemudian tidak sambung dengan niatnya bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar diridhoi lillahi ta'ala. Itu. Nah, memang puasa ini apa? Ibadah yang keren gitu. Orang mau pamer. Kalau sholat itu mudah gitu untuk pamer. Puasa itu mau pamer, apanya mau dipamer? Orang tidak tahu bahkan kalau kita sedang berpuasa gitu. Nah, maka yang harus dilakukan itu menghindari imsak itu tadi. Menghindari apa? Imsak itu apa? Mencegah apa? Mencegah pikiran untuk berbicara yang kotor. Pikiran sudah mencegah, menahan nafas. Karena kan nafas ini yang mendorong, gitu. Nafas ini yang mendorong kita melakukan apa-apa. Nah, nafas ini yang mendorong. Misalnya, kita mau ngapa-ngapain itu pasti atas dorongan nafas yang dimunculkan dari indera. Contohnya, hidung mencium bau sate, maka akan direspon. Apa yang akan merespon ini? Direspon oleh nafas, bau sate, atau kepikiran dulu. Direspon oleh pikiran, direspon oleh nafas, bau sate. Perut menjadi lapar. Kemudian sambung dengan pikiran. Pikiran merencanakan sesuatu, bagaimana mendapatkan satu. Nah, bagaimana imsak itu tadi adalah imsak mencegah hal-hal yang kemudian menjadikan kita batal, tidak hanya batal puasa, tapi batal dalam konteks niat. Ini yang menjadi penting. Kalau bahasanya para ulama kita itu ada puasa itu ada ruh dan kesulatan, ada batinan. Ya. Iya. Jadi tidak hanya urusan lapar dan tapi menjaga pikiran. Saya sering bertanya gitu, apakah orang yang sendirian di dalam hutan itu tidak melakukan dosa? Saya sampai melakukan dosa. Apa? Dia kerentek untuk berbuat baik atau belok, gitu ya. Jiwanya tidak hanif aja, itu sudah berdosa, begitu kan? Nah, ini kalau mau ngomong lebih dalam tentang konsepsi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dengan puasa itu begitu. Ya udah, makanya kemudian tidur itu menjadi ibadah. Karena kalau sudah tidur, orang mau ngomong pikirannya natik itu sudah nggak.
pikiran udah nggak natik, jiwanya udah lemes, badannya udah lemes, maka itu. Mulutnya juga diam, lisannya juga diam, telinganya tidak mendengarkan sesuatu yang kemudian tidur. Itu lebih baik memang itu daripada maksiat. daripada banyak, karena orang ketika dibiarkan begitu saja, wah ini kan Iya. kecenderungannya telinga gitu merespon segala sesuatu gitu, direspon oleh pikiran, kemudian di dalam jiwanya ingin melakukan sesuatu. Nah ini yang saya penting itu, saya pikir ya benar itu diimsak gitu kan. Apa yang harus dicegah? Yang dicegah adalah kemauan-kemauan, karena semua kemauan, mau baik mau buruk, yang datangnya dari nafsu itu buruk. Jadi pada intinya kesimpulannya dari sahabat dan pertanyaan tadi itu adalah menjaga niat, kemudian untuk memaksimalkan diri Nah, agar tidak keluar dari konteks niat yang awal itu. Betul. Gitu sih. betul. Nah, mungkin ini menarik ini ya. Mungkin Iya. kita buat sebuah tema sendiri nanti Oke. di podcastan ini nanti berbicara tentang apa saja yang nanti membuat puasa itu menjadi tidak bernilai ya. Oke. Nah, selanjutnya dari sebenarnya tadi Hmm. itu bagaimana kita menyikapi para muslimat yang beralasan begini, mungkin dengan adanya kewajiban tanggungan keluarga sehingga mereka punya pekerjaan berat gitu ya. Oke. Di sisi lain berpuasa Ramadan itu kan sesuatu yang wajib ya, itu bagaimana menyikapinya, atau mungkin ada hukum fikih yang berbeda. Islam itu apa? Tidak pernah agama itu memiliki sholat semua. Tidak ada sholat. Sholat itu kan sebagian gitu. Min arkanis sholat itu al-qiyam. Wajib loh. Diri ya. Iya, berdiri itu kan rukun. Jadi agama itu tidak pernah bersulit. Memang ada orang bertanya, kalau nggak punya kaki, ya duduk kayak gitu. Sekarang kalau duduk aja nggak kuat, ya baring, berbaring. Berbaring nggak kuat, bisa karep-karep, cepet-cepet gitu boleh. Pakai isyarat, kan begitu. Nah, puasa juga sama. Fa'in kuntum mardo au ala safarin fa'iddatun min ayyam. Ada di dalam agama, ada yang disebut dengan azimah, ada yang disebut dengan rukhsah. Itu kan. Ada rukhsah, ada kemudian keringanan-keringanan yang memang itu disiapkan oleh Gusti Allah. Jangankan itu, kita Rasul mau mendapatkan perintah untuk menjalankan ini dari 50 hanya menjadi 5 karena Allah tahu. Nabi-nabi yang lain juga tahu umat kita, umat akhir gitu, akhir zaman, umatnya Sayyidina Muhammad ini satu orangnya kecil gitu, kemudian tidak kuatan gitu kan, maka banyak rahmat itu. Ya kalau tidak kuat puasa gitu kan, kemudian mencari nafkah dan sebagainya, tidak kuat ngapain itu loh. Tuhan ini memberikan keringanan bahkan lebih ekstrim gitu. Jadi kasih rukhsah kok tidak dilaksanakan, sombong banget gitu ya. Hambal semisal lebih memilih rukhsah daripada azimah. Itu. Itu tak asal. Itu kenapa hadis tekstual. Makanya Tapi begini ya. itu kan begitu. Begini. Oke. Ini lagi nih, sebentar, saya contohkan. Ada pekerjaan berat, nebang tebu, panas, di situ panas dahaga, tidak kuat. Artinya bukan tidak kuat, maksudnya selalu gitu, konteks agama itu selalu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Ya, artinya mereka sudah maksimal. Satu yang harus dicatat, jangan sampai kemudian dia tidak berpuasa memang untuk tidak berpuasa dan untuk mencederai kewajiban yang diberikan oleh Tuhan. Kalau itu berbeda konteks. Lakukan aja gitu. Persoalan nanti di tengah tidak kuat, ya sudah tidak kuat. Di tengah Di tengah jalan. Gitu. Tidak diniati dari awal
untuk menolak perintah Tuhan. Yang membedakan di situ. Jadi tetap puasa. Nanti kalau seandainya nggak kuat, oke. Oke. Orang menyusui kemudian menghadirkan madorot kepada janin, yang orang yang hamil kemudian menjadikan madorot terhadap janinnya, itu juga puasa kan. Orang yang kemudian maridon gitu, sakit, kemudian karena sakitnya madorot kalau berpuasa, itu tidak bisa berpuasa. Tapi konteksnya fa'iddatun min ayyamin ukhar, bila Tuhan memberikan rahmat kemudian dia sembuh, melahirkan dengan selamat di lain waktu, gantiin. Nah, itu agama. Itu tidak ada yang sulit dalam agama. Baik, jadi kesimpulannya orang yang berat pekerjaannya tadi tetap melaksanakan puasa gitu yang ini. Cuman nanti ketika dia itu di posisi sudah letih, ya, oke itu masmur atau maafkan. Yang Di ini dalam musafir, dari rumahnya kok sudah niat tidak puasa, ya jangan menarik tuh. Gitu. Udah, Bapak berangkat ke Jakarta. Wow, udah tutut dan ya ngono, yang ngono lah tuh ngono, gitu. Nah, agama itu mudah. Alhamdulillah harus mengkodok. Ya iyalah fa'idatun min ayyamin ukhra. Kalau sudah sepuh bagaimana? Ayo berfidyah. Kan begitu. sip. Sangat menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Sampai kita ada di segmen akhir channel. Bisa kasih closing untuk teman-teman sahabat podcast yang menyimak Ya. berkenaan tentang Ramadan dan keutamaan. Ya. Begini. Kembali pada term puasa. Puasa itu 1 bulan penuh itu adalah rahmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia untuk melatih diri riyadhah, agar kemudian jiwa ini menjadi lunak, sehingga tawajuh gitu ya, ada pandang jiwa itu selalu kepada hati, tidak kepada yang lain. Nah, karena memang fokus daripada penciptaan itu sama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita dicipta itu selalunya untuk pengabdian pada Allah. Jadi ya'budun itu tidak konteks ibadah, tapi kemudian pengabdian. Jadi mengabdi kepada Tuhan itu adalah konsep daripada penciptaan. Nah, diciptakan puasa ini, diberikan puasa itu untuk melatih umat manusia agar kemudian kiblat tawajuhnya tidak kemana-mana, tidak yang lain, tapi tetap kepada hatinya yang di situ terdapat nurani, sehingga ketunjukannya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada Allah. Saya pikir bisa. Bagus sekali, terima kasih atas semua apa yang disampaikan oleh Canes dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, sampai kita ada di penghujung acara. Canes dan teman-teman yang ada di studio, sahabat podcast yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kita tutup majelis atau kegiatan podcast malam hari ini dengan doa penutup majelis Canes. Ya. Subhanallah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.